Hai Smart Moms, ketemu lagi sama aku Bidan Tantri Maharani di channel Bidan Tantri. Perkenalkan, aku Tantri Maharani Stiorini, seorang bidan, pengajar yoga, praktisi dan pengajar hipnoberti Indonesia, dan salah satu founder dari Prenatal Gentle Yoga. Semoga itu semua bisa membantu teman-teman lebih mengetahui tentang diriku. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Video ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan mengidentifikasi dulu apa itu sungsang, apa penyebab sungsang, dan semua hal yang berkaitan dengan sungsang. Di video yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara memutar bayi dari posisi sungsang ke posisi kepala. Video yang kali ini, aku akan membahas semua hal seputar sungsang atau bridge baby. So, kamu harus paham dulu bagian yang pertama sebelum kamu mempraktekannya. Sebelum aku lanjutkan videonya, pastiin kamu udah subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung channel ini. Yuk, kita mulai bahas satu persatu sampai tuntas. Pokoknya tuntas, tas. Nah, kali ini aku nggak sendiri. Kali ini aku akan ditemenin oleh sesosok udah kayak makhluk gaib ya. Jadi kali ini aku akan ditemenin oleh tada! Nah, ini namanya si Ucok. Kenapa Ucok? Karena sepertinya laki-laki ya. Oke, Ucok, kita mau ngajarin teman-teman di channel kita ini tentang bayi sungsang. Jadi yang namanya bayi sungsang tuh gini loh Smart Moms, bayi sungsang itu ketika kepala dari si Ucok ini nggak berada di bawah atau di panggul, tapi berada di atas. Ini yang dinamakan sungsang. 3-5% ibu hamil dalam usia kehamilan 37-40 minggu mengalami posisi atau presentasi sungsang. Dan 25% dari ibu hamil di usia kehamilan 28 minggu ke atas atau 7 bulan itu juga mengalami presentasi sungsang. Nah, jadi presentasi janin di dalam rahim itu macam-macam. Yang pertama namanya presentasi kepala. Itu ketika kepala si janin berada di bawah atau di panggul. Biasanya tenaga kesehatan akan bilang, oh, kepala janin ibu atau kepala anak ibu sudah ada di bawah, udah bagus bu, gitu. Nah, presentasi yang kedua, ini yang kita bahas nih. Presentasi sungsang adalah ketika kepala janin berada di bagian atas, tidak di bawah. Nah, posisinya kayak gini, moms. Kepalanya di atas, kalau tadi kan kepalanya di bawah ya. Yang ketiga adalah presentasi bahu atau sering disebut lintang atau melintang. Itu adalah ketika janin posisinya seperti ini, dia melebar, kepalanya ada di samping perut mam sebelah kiri atau sebelah kanan. Gitu. Oh gitu ya, gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Kalau tadi kita udah belajar tentang presentasi janin di dalam rahim ya, sekarang kita fokus ke presentasi janin yang sungsang supaya mams lebih tahu. Oke, jadi untuk presentasi janin yang sungsang juga ada macam-macam mams. Yang pertama namanya complete bridge alias posisi bokong sempurna alias komplit. Nah, itu posisinya gimana? Posisinya ketika si janin ini kakinya ditekuk seperti ini. Nah, lepas. Sabar Ucok. Jadi ketika kakinya ditekuk dan berada di dekat bokong, ini namanya posisi bokong sempurna. Kemudian posisi yang kedua namanya incomplete bridge atau posisi bokong tidak sempurna. Maksudnya gimana? Bukan bokongnya nggak sempurna kayak
kayak yang lain-lain itu bukan ya Mams, tapi bokongnya nggak sempurna maksudnya ada salah satu kaki yang ke bawah nih. Jadi biasanya kakinya turun duluan atau mungkin lutut atau mungkin kakinya dua-duanya. Ini posisi bokong tidak sempurna. Atau yang ketiga, namanya posisi Frank Bridge atau posisi bokong murni. Kenapa dibilang bokong murni? Karena benar-benar murni bokong semua yang ada di panggul. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gini nih. Tangannya salah lagi. Tak salah lagi, cuma kamu yang Kakinya ke atas, tuh lihat kayak gini. Jadi benar-benar bokong yang ada di panggul. Nah, itu tadi kita udah bahas ya Mams, posisi-posisi janin dalam posisi sungsang. Nah, kalau tadi udah belajar kan posisi-posisi janin yang sungsang, sekarang kita belajar apa aja sih penyebabnya janin itu bisa sungsang. Gak ada sebenarnya yang tahu pasti kenapa janin itu bisa sungsang di dalam rahim. Itu masih misteri, gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadikan si janin dalam posisi sungsang. Antara lain apa? Tali pusar. Mana tali pusar? Tali pusar nih yang ini nih. Tali pusar adalah tali yang menghubungkan antara plasenta dengan janin. Nah, biasanya kalau tali pusarnya ini terlalu pendek, karena ari-ari berada di atas, itu biasanya akan menarik janin ke arah atas dan membuat posisinya jadi sungsang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, air ketuban yang terlalu banyak. Air ketuban yang terlalu banyak juga bisa bikin janin kita berputar, dan berputar. Jadinya apa? Jadinya posisinya bisa muter-muter nggak karuan dan biasanya mereka menempatkan diri dalam posisi sungsang. Kemudian penyebab selanjutnya, bentar-bentar aku ingat-ingat dulu ya, aku agak lupa. Moments later. Tadi udah tali pusar, kemudian air ketuban. Oh iya, aku ingat. Kalau misalnya ada miom yang ada di rahim, itu juga bisa menyebabkan janin kita sungsang. Misalnya miomnya berada di bawah nih, Mam. Nih, nah pasti janin nggak mau kan neken-neken miom itu, jadi dia lebih memilih untuk menempatkan kepalanya berada di atas atau posisi sungsang. Atau kalau misalnya plasenta atau ari-ari ini berada di jalan lahir, tuh. Ini juga bisa membuat si janin meletakkan kepalanya berada di atas atau dalam posisi yang sungsang. Terus banyak banget yang tanya sama aku, Mbak, kapan sih janin itu paling oke kepalanya berada di bawah? Kalau menurut pengalaman aku, sebenarnya asalkan bagian bawah janin itu belum masuk ke panggul, janin itu masih bisa berputar. Tapi yang perlu kamu ingat adalah ketika bayi atau janin sudah menginjak 33 minggu atau 34 minggu, itu beratnya kan makin nambah ya, bobotnya makin nambah. Janin juga makin besar sehingga ruangan di dalam rahim itu kan makin sempit sehingga menyusahkan dia untuk bergerak dan berputar ke posisi kepala. Jadi kalau misalnya teman-teman atau smart mom sudah dalam usia kehamilan kurang lebih 30, 31, 32, aduh udah mendekati 33. Kalau bisa dan kalau memang masih janinnya sungsang, yuk kita bareng-bareng nanti latihan di video yang setelah ini supaya janinnya bisa kembali lagi ke posisi kepala. Nah, kalau tadi aku udah ngobrol buat mam semua yang usia kehamilannya di atas 33-34 minggu, aku akan kasih tips buat mam semua yang dalam usia kehamilan di bawah 33 weeks. Kalau yang di atas 33 weeks, boleh nggak Mbak? Boleh banget dilakuin, cuman persentasi kemungkinan atau keberhasilannya tidak sebesar kalau usia kehamilannya masih di bawah 33 weeks. Jadi kamu udah siap belum dengerin tips dari aku? Siap ya? Yuk kita lihat tipsnya. Tips yang pertama, aku akan jelaskan tentang komunikasi janin. Jadi
Janin itu bisa mendengar mulai usia kehamilan 16 minggu ke atas. Kalau kita sering berkomunikasi atau kita sering ngobrol sama janin kita, pastinya janin kita kenal dong sama suara kita sebagai orang tuanya. Dan di situ kita bisa bicara sama janin, bukan menyuruh ya. Jangan siapa yang ada udah mau jawab malah ibu ngomong hilang jawabannya. Jota mama ada di tuh kan hilang otaknya. Tapi lebih ke minta tolong, adik, janin, bantu bunda ya nak, kepalamu letakkan di panggul. Tapi saran aku, mam semua melakukan itu ketika adik janin sedang bangun. Nah, ciri-ciri janin kita lagi bangun tuh kayak gimana? Ciri-cirinya adalah ketika dia menendang. Jadi jangan langsung, wah dia nendang nih, ayo puter ya. Jangan, mam. Ada di kan hilang otaknya. Tapi mam bisa coba dengan ketika adik janin sudah mulai menendang, mam tanya dulu, halo sayang, mami atau mama ingin bicara sama kamu. Kamu boleh nggak? Kamu mau nggak bicara sama mama? Kalau mau coba tendang ya, terus nggak lama, duk duk. Nah, kalau si janin udah kasih balasan, oke mams, aku mau kok bicara sama mama. Nah, kalau sudah gitu, mams boleh minta, anakku sayang, bantu mama ya nak ya, boleh nggak letakkan kepalamu di panggul mama? Supaya besok saat bersalin kamu lebih nyaman, lebih mudah. Nah, seperti itu untuk komunikasi janin. Komunikasi janin ini bisa dilakukan di kapan waktunya? Kapan aja bisa mams ketika janin kita sedang bangun. Emang kalau lagi tidur nggak bisa ya mams? Coba, emang mams bisa kalau lagi tidur diajak ngobrol? Nggak mungkin kan? Jadi lakukan komunikasi janin hanya ketika janin sedang dalam kondisi bangun. Oke mams? Tips selanjutnya adalah sebelum aku kasih tahu tentang tipsnya, aku mau jelasin dulu bahwa kita manusia punya namanya learning channel atau channel pembelajaran. Saluran pembelajaran kita biasanya yang paling besar tuh ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Visual maksudnya apa? Visual ini adalah kita akan lebih mudah belajar atau memasukkan informasi dengan melihat. Nah, emang Bayu udah bisa melihat Mbak? Bisa dong, kan punya mata Mams ya. Jadi tips selanjutnya adalah Mams bisa mencoba merangsang janin yang ada di rahim Mams dengan senter atau cahaya. Mams boleh meletakkan senter atau cahaya di perut bagian bawah dan tahan di situ aja. Kemudian cahaya di sekitar ruangan, alangkah baiknya kalau bisa gelap supaya yang janin lihat hanya satu cahaya saja, yaitu cahaya senter yang ada di perut bawah. Supaya apa? Supaya janin bisa mencari cahaya itu dan meletakkan kepalanya di bagian bawah atau bagian panggul. Nah, yang kedua, kalau tadi kita udah belajar visual, sekarang kita mau belajar auditory atau pendengaran. Learning channel yang kedua adalah auditory atau pendengaran. Jadi, mam semua bisa memperdengarkan musik untuk janin yang ada di rahim. Caranya gimana? Mam bisa dengerin musik-musik lewat handphone atau apapun, letakkan di bagian perut bawah dan biarkan aja dulu gitu ya. Biarkan tahan kurang lebih ya ada 5, 10 hingga 15 menit dan biasanya langsung balik nggak Mbak? Ya biasanya kadang ada yang balik, kadang ada yang belum balik, itu nggak jadi satu masalah, tapi coba aja dulu. Kemudian yang ketiga, saluran pembelajaran kita yang ketiga adalah kinestetik atau sentuhan. Di sini Mams bisa mencoba dengan memberikan kompres hangat di perut bawah dan kompres dingin di perut atas. Ya, jadi jangan kebalik Mams, karena apa? Karena bayi itu suka segala sesuatu yang hangat-hangat. Kok bisa Mbak? Nah sekarang bayi berada di tempat yang hangat nggak? Rahim hangat nggak? Rahim hangat Mam, hangatnya seberapa? Rahim tuh hangatnya kurang lebih sama dengan suhu tubuh kita sebagai orang tuanya. Jadi kompres hangat di bagian perut bawah dan kompres dingin di bagian perut atas. Berapa lama Mbak? Terserah aja, boleh 2-5 menit dan lakukan di waktu yang berbeda. Gitu ya Mams?
Untuk tips yang selanjutnya, kita bisa gunakan teknik acupressure atau penekanan di titik-titik akupuntur di dalam tubuh. Nah, yang mau kita tekan di mana? Yang mau kita tekan adalah titik di ujung kuku jari kelingking kaki sebelah kiri dan kanan. Nanti ada gambarnya ya, Mams ya. Kenapa ditekan di daerah situ? Supaya perut atau otot-otot di sekitar rahim itu lebih rileks sehingga memudahkan bayi untuk berputar ke posisi kepala berada di panggul atau kepala berada di bawah. Berapa lama Mbak nekannya? Bisa 1 atau 2 menit, atau Mams juga bisa pakai, kalau aku nih biar simple, ambil 1 butir beras ya, bukan butiran debu, bukan ya, tapi 1 butir beras, taruh di titik ujung kuku kelingking kaki sebelah kanan maupun kiri, kemudian Mams plastering gitu supaya dia nggak lepas, dan kurang lebih ditahan sampai 3 kali 24 jam. Tips selanjutnya, kalau Mams punya essential oil atau aromaterapi, Mams bisa gunakan jenis aromaterapi yang jenisnya myrrh, tulisannya MYRRH, myrrh. Nah, untuk aromaterapi myrrh, Mams bisa tuangkan di tangan, kemudian diaktifkan, kemudian dioleskan di bagian perut bagian bawah. Essential oil atau aromaterapi dengan jenis myrrh itu fungsinya buat apa? Supaya dia ada rasa hangat yang timbul di sekitar perut bagian bawah, maka nanti secara perlahan-lahan si janin akan mencari bagian yang lebih hangat daripada bagian yang lainnya, dan akhirnya dia akan meletakkan kepalanya di panggul. Atau Mams juga bisa mengkonsumsi beberapa jenis homeopati untuk dapat memposisikan janin ke posisi kepala berada di bawah. Untuk tips yang terakhir, saran dari aku adalah Mams harus melakukan semuanya ini dengan bahagia. Karena kalau Mams stres, bayinya stres, kemudian rahimnya juga kaku, rahimnya tegang, rahimnya tegang maksudnya, sehingga menyulitkan janin untuk berputar, memposisikan kepalanya ke posisi yang paling baik. Mams, aku ngerti banget keinginan Mams tuh baik banget, atau harapan Mams itu juga baik banget. Tapi di sini yang aku pengen ingetin ke Mams-Mams semua yang lagi lihat video aku, jangan sampai harapan atau keinginan Mams semua itu dapat menjadi tembok pemisah komunikasi Mams dengan provider. Karena yang mengerti kondisi yang Mams hadapi adalah provider atau tenaga kesehatan yang merawat Mams sekarang. Mams bisa dengarkan masukan dari provider atau tenaga kesehatan yang merawat Mams. Mau pervaginam atau nggak pervaginam, atau kalau kita ngomong tuh sesar, itu menurut aku pribadi itu nggak akan mengurangi keindahan dari proses kehamilan sampai bersalin itu sendiri. Karena sejujurnya 9 bulan hamil sampai bersalin itu kita sudah mengalami proses yang indah banget, yang tidak terbeli, dan Mams itu sudah sangat hebat karena sudah menjadi versi yang paling baik dari Mams sendiri selama masa hamil hingga bersalin. Nah, tadi udah kita obrolin apa itu sungsang, apa penyebabnya, gimana tipsnya, banyak banget. Nah, saran aku, kan setelah ini akan ada video part yang kedua nih Mams, yang akan ngejelasin gimana caranya beberapa gerakan yang dapat membantu Mams untuk memutar janin dari posisi sungsang ke posisi kepala. Tapi alangkah baiknya Mams selesaiin dulu nih nonton video aku yang part 1 sampai selesai, supaya Mams semua nggak gagal paham.
Ji. Ji. O. 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 Ji. Ji. Ele. Ele. I. I. Gulu-gulu. Oke, itu semua penjelasan aku tentang sungsang. Saran aku, silakan Mams tetap kontrol atau cek kehamilan Mams di tenaga kesehatan, ya. Sampai ketemu lagi di video tentang memutar bayi sungsang part yang kedua, dan stay safe and tetap sehat Mams.